Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Yulianti, absen 35 dari kelas 11 IPS 4. Jadi, dikarenakan adanya virus corona atau sering disebut dengan COVID-19, wabah tersebut sudah menyebar di beberapa negara. Bukan hanya negara kita yang mendapatkan wabah tersebut, tetapi negara-negara lain juga mendapatkan wabah tersebut. Nah, wabah ini bisa merugikan banyak orang. Nah, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan, salah satunya yaitu WFH atau work from home, yang dilakukan oleh para pekerja untuk bekerja di rumah, dan untuk para pelajar adanya home learning atau belajar jarak jauh. Nah, dampak virus tersebut berdampak bagi perekonomian masyarakat, karena dengan ada virus ini, masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Maka dari itu, perekonomian masyarakat Indonesia menurun pesat. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang mengalami penurunan, tetapi negara juga mengalami penurunan di bidang ekonomi, karena negara tidak bisa melakukan kerjasama internasional ekonomi karena di lockdownnya bandara-bandara, kepulauan-kepulauan. Maka dari itu kerjasama ekonomi itu ditunda oleh beberapa negara. Nah, apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Kerjasama ekonomi internasional di bidang ekonomi itu yaitu adalah kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain atau beberapa negara. Nah, negara tersebut mempunyai tujuan untuk melakukan hubungan kerjasama itu, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Negara tersebut melakukan hubungan internasional ini untuk mendapatkan keuntungan bagi negaranya. Nah, apa sih manfaat kerjasama internasional ekonomi ini? Yang pertama itu bisa dilihat dari perekonomian Indonesia. Hal itu dapat dilihat dengan aktivitas impor dan ekspor barang dan jasa. Dengan adanya ekspor dan impor barang dan jasa, bila kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, kita bisa mengimpor barang dari luar negeri supaya masyarakat Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, yang kedua, dengan adanya kerjasama ekonomi ini, bisa kita lihat dengan semakin banyaknya permintaan ekspor dari luar negeri menekan para pekerja Indonesia untuk melihatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitasnya. Dengan kecerdasan, keterampilan tenaga kerja, bisa dibuat barang dan jasa yang berkualitas dengan skill-skill tertentunya. Nah, yang ketiga itu tingginya permintaan barang dan jasa menekan harga pokok per unit produksi, seperti sistem ekonomi yang dimana semakin banyak permintaan barang, semakin mahal harganya. Nah, yang keempat itu manfaatnya adalah adanya hubungan internasional ini bisa terlihat dari apabila Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong, bisa kita dapat dengan negara lain dengan secara mudah. Bila Indonesia ingin memproduksi suatu barang, kita bisa mendapat bahan bakunya dari negara lain. Nah, yang kelima ini, dengan ada kerjasama ini, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Nah, bagi para pengangguran bagi para pengangguran bisa menggunakan skill-skill tertentu untuk membuat barang yang berkualitas dan kita ekspor ke negara-negara lain. Nah, habis itu yang keenam, dengan ada kerjasama ini kita bisa meningkatkan produk-produk yang berkualitas. Sehabis itu, dengan kerjasama ini kita bisa berkembang ekonomi kita itu dengan masuknya modal asing, karena bila kita ingin memproduksi suatu barang, pasti kita harus mempunyai modal. Nah, modal itu kita dapat dengan negara-negara lain. Nah, yang ketujuh, dengan ada kerjasama ini kita bisa menimba ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dari negara-negara berkembang. Contohnya seperti negara berkembang ingin membuat sesuatu atau negara berkembang ingin membuat suatu kapal, kita bisa mengikuti atau membantu negara tersebut, kita bisa mendapatkan ilmunya. Bukan kita mendapatkan kapalnya, tapi kita bisa mendapatkan ilmunya. Nah, habis itu kita pulang ke Indonesia, kita ikuti cara dia supaya kita bisa mendapatkan kapal tersebut dengan buatan kita sendiri. Nah, habis itu yang ke-8, dengan kerjasama ini kita bisa
mempertahankan daya tawar dan posisi kita di dunia internasional. Dengan adanya kerjasama ini, kita bisa memperkenalkan kalau negara kita tuh bisa mengekspor barang-barang berkualitas ke negara-negara lain. Habis itu, dengan adanya kerjasama ekonomi ini, negara Indonesia bisa mendapatkan barang-barang impor yang tentu saja mahal jika dibuat sendiri. Adapun bentuk-bentuk kerjasama internasional, yang pertama itu kerjasama internasional bilateral yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya seperti kita ini, belum lama ini Presiden kita Jokowi melakukan kerjasama bilateral dengan negara Singapura, yaitu kerjasama bilateral pelatihan industri 4.0. Nah, habis itu yang kedua itu kerjasama regional atau kerjasama yang dilakukan oleh 3 negara, seperti kita pernah melakukan kerjasama antara 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Habis itu yang ketiga ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang luas. Jadi ini dilakukan oleh organisasi-organisasi yang besar, dilakukan oleh beberapa negara dan banyak negara seperti ASEAN, seperti OPEC. OPEC itu yaitu negara-negara penghasil minyak. Habis itu dengan kerjasama multilateral kita pernah mengikuti di ASEAN. Habis itu yang keempat itu ada kerjasama berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Contohnya seperti OPEC. OPEC ini yaitu kerjasama di bidang minyak, supaya kita bisa mengendalikan harga minyak di dalam negeri. Nah, kerjasama OPEC ini, antara OPEC kita bisa membuat lapangan usaha dan bisa mengecilkan harga ekonomi kita di dalam negeri. Nah, adapun lembaga-lembaga kerjasama internasional, yang pertama itu ada ASEAN, ada AFTA, OPEC, ILO, MEP, MEE, habis itu ada EEC, habis itu ada ILO, habis itu ada WTO. Nah, habis itu ada APO, ada ACC, dan adanya IMF, dan adanya APB. Nah, sekian dari presentasi yang saya bicarakan tentang kerjasama internasional. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, guys.